Halo, selamat datang di YouTube Orang Biasa. Pada kali ini saya akan membacakan sebuah buku yang dimana kalian pasti akan sangat mengikutinya karena ini sangat menarik sekali menurut saya. Buku ini berjudul The Columbus Affair, ini bukunya. Dan buku ini ditulis oleh Steve Berry, di mana buku ini ternyata di New York Times sangat bestseller pada waktu itu buku ini. Dan sedikit tentang penulisnya, Steve Berry. Steve Berry ini adalah penulis dari buku The Jefferson Key, The Emperor Tom, The Paris Vendetta, The Charlemagne's Pursuit, The Venetian Fair Trial, The Temporal Legacy, dan banyak lagi. Buku-bukunya telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 40 bahasa dan dijual di lebih dari 51 negara. Dia salah seorang penulis thriller Amerika yang karyanya sering masuk ke daftar New York Times bestseller. Steve Berry saat ini tinggal di San Augustine, Florida. Dia dan istrinya Elizabeth mendirikan organisasi Nirlaba Historymeter yang bertujuan melestarikan warisan sejarah. Kenapa buku ini sangat menarik? Karena ini sangat menceritakan bagaimana sejarah Columbus, juga bagaimana Columbus itu yang kata-katanya penemu benua Amerika dan banyak lagi ya. Karena pasti di sini ya kita bacakan saja ya. Bagaimana bila semua yang kita tahu tentang penemuan Amerika adalah dusta disengaja? Untuk menyembunyikan rahasia mengapa Columbus memulai pelayarannya pada 1492, sebuah rahasia 500 tahun yang akan mengobrak-abrik tatanan dunia modern. Siapakah Columbus? Siapa yang mendanai pelayarannya dan untuk apa? Di buku ini pasti akan dibahas itu. Dan ketika kita berbicara masalah Columbus, pasti banyak pengamat-pengamat anonim berkata, selama 500 tahun para ahli sejarah merenungkan pertanyaan ini. Siapakah Christopher Columbus? Jawabannya hanyalah pertanyaan lain. Kau ingin dia jadi siapa? Jadi tidak menjawab pertanyaannya. Untuk itu buku ini dikeluarkan. Begitu. Kita langsung bacakan saja. Pada awalnya, Tom Sagan mencengkram pistol. Sudah setahun dia memikirkan saat ini, memperdebatkan pro dan kontranya, dan akhirnya memutuskan adanya satu pro yang mengalahkan semua kontra. Dia hanya tidak ingin hidup lebih lama lagi. Dia pernah menjadi reporter investigasi untuk harian Los Angeles Times. Mendapat gaji ratusan ribu dolar per tahun, namanya tercantum di halaman depan. Berita utama disusul dengan berita utama lain. Dia meliput seluruh dunia. Sarajevo, Beijing, Johannesburg, Beograd, dan Moskow. Tapi, Timur Tengah menjadi spesialisasinya. Tempat yang kemudian dikenalnya dengan akrab. Tempat reputasinya ditempa. Arsip-arsip rahasianya pernah dipenuhi ratusan sumber sukarela. Orang-orang yang tahu bahwa Tom akan melindungi mereka dengan segala cara, dia membuktikan hal itu ketika menghabiskan waktu 11 hari di penjara. Gara-gara menolak mengungkapkan sumbernya dalam berita mengenai seorang anggota Kongres Pennsylvania yang korup. Lelaki itu sudah dipenjarakan. Tom menerima nominasi Pulitzer ketiganya. Ada 21 kategori yang mendapat penghargaan. Salah satunya adalah reportase investigasi yang menonjol oleh individu atau tim, dilaporkan sebagai satu artikel tunggal, berhadiah sertifikat, uang 10.000 dolar, dan bisa mengimbuhkan 3 kata yang berharga. Pemenang hadiah Pulitzer pada nama mereka.
Tom memenangi hadiah itu, tapi mereka mengambilnya kembali, dan itu seakan menjadi kisah hidupnya. Segala telah diambil kembali. Karir, reputasi, kredibilitas, bahkan harga dirinya, pada akhirnya dia gagal sebagai seorang putra ayah, suami, reporter, dan teman. Beberapa minggu yang lalu, dia menggambarkan kejatuhan itu di atas kertas, mengidentifikasi bahwasannya semuanya itu dimulai ketika dia berusia 25 tahun. Baru saja lulus dari University of Florida, urutan ketiga terbaik di angkatannya, dengan ijazah jurnalisme di tangan. Lalu ayah Tom tidak mengakuinya sebagai anak. Abiram Sagan tidak kenal kompromi. Kita semua menjatuhkan pilihan, baik, buruk, netral. Kau lelaki dewasa, Tom, dan telah menjatuhkan pilihanmu. Kini aku harus menjatuhkan pilihanku. Dan itulah yang dilakukan Abiram, ayah Tom Sagan. Di atas kertas yang sama, Tom menuliskan semua kelebihan dan kekurangannya. Beberapa dari masa lalu sebagai editor koran SMU dan reporter kampus di universitas, sebagian besarnya dari masa setelah itu. Kenaikan jabatannya dari asisten berita menjadi staf reporter, lalu menjadi koresponden internasional senior. Hadiah-hadiah penghargaan, respek dari para koleganya. Bagaimana seorang pengamat menggambarkan gaya Tom? Peliputan berskala luas disertai kemampuan memprediksi dilakukan dengan risiko pribadi yang sangat besar. Lalu perceraiannya, keretakan hubungan dengan anak tunggalnya, keputusan-keputusan investasi yang buruk, keputusan-keputusan hidup yang bahkan lebih buruk lagi. Akhirnya pemecatannya 8 tahun silam, dan kehidupan yang seakan tidak berarti semenjak itu. Sebagian besar teman Tom menghilang, tapi itu juga kesalahannya sendiri. Ketika depresinya semakin parah, dia menarik diri. Yang menakjubkan, dia tidak berpaling pada alkohol atau obat-obatan. Tapi Tom memang tidak pernah tertarik pada keduanya. Mengasihani diri sendiri adalah candunya. Tom menatap interior rumah itu. Dia telah memutuskan untuk mati di sini, di rumah orang tuanya. Secara mengerikan, ini terasa pas. Lapisan tebal debu dan bau apak mengingatkan Tom bahwa ruang-ruangan itu sudah 3 tahun tidak berpenghuni. Dia tetap melunasi tagihan-tagihan bulanan rumah itu, membayar pajaknya yang kecil, dan mempertahankan kerapian halamannya agar tetangga tidak mengeluh. Tadi dia melihat pohon mulberry besar di depan rumah perlu dipangkas, dan pagar kayunya perlu dicat. Tom benci berada di sini, terlalu banyak hantu. Dia menjelajahi semua ruangan, mengingat masa-masa yang lebih membahagiakan. Di dapur masih terlihat wadah-wadah selai ibunya yang pernah menderet di birai jendela. Ingatan terhadap ibunya mendatangkan gelombang kegembiraan, ganjil yang memudar dengan cepatnya. Dia harus menulis pesan dan menuliskan dirinya sendiri. Menyalahkan seseorang atau sesuatu, tapi siapa atau apa? Tak seorang pun akan percaya jika dia berkata jujur. Sayangnya, persis seperti 8 tahun silam, tidak ada seorang pun yang bisa disalahkan kecuali dirinya sendiri. Adakah seseorang yang peduli dengan kepergiannya? Jelas orang itu bukan putrinya. Sudah 2 tahun Tom tidak pernah bicara dengannya. Agen sastranya mungkin. Perempuan itu mendapat banyak uang dari hasil tulisan Tom sebagai penulis bayangan. Tom terkejut ketika mengetahui betapa banyak penulis fiksi yang bisa dibilang meraih penjualan terbanyak, padahal tidak bisa menulis sepatah kata pun. Apa kata seorang kritikus di saat kejatuhannya? Tampaknya jurnalis Tom Sagan punya karir yang menjijikkan di depan mata dengan menulis fiksi. Keparat. Tapi sesungguhnya Tom mengikuti saran itu. Dia bertanya-tanya, bagaimana cara seseorang menjelaskan tindakan bunuh dirinya sendiri? Berdasarkan definisi, itu tindakan yang tidak rasional. Sehingga berdasarkan definisi, tidak bisa dijelaskan. Semoga seseorang mau memakamkan dirinya. Tom punya banyak uang di bank, lebih dari cukup untuk upacara pemakaman yang layak. Bagaimana rasanya mati?
kau memiliki kesadaran, kau bisa mendengar, melihat, mencium, atau apakah kematian hanya berupa kegelapan abadi? Tidak ada pikiran, tidak ada perasaan, tidak ada sesuatu pun. Kau berjalan kembali ke bagian depan rumah. Di luar tampak hari bulan Maret yang menakjubkan. Matahari siang bersinar cemerlang. Florida benar-benar diberkahi cuaca yang luar biasa. Itulah salah satu alasan kepindahan Tom kembali dari California setelah pemecatannya. Dia rindu merasakan kehangatan matahari musim panas yang menyenangkan. Dia berhenti di lingkungan tak berpintu dan menatap ruang tamu. Itulah sebutan ibunya bagi ruangan itu. Disinilah orang tua Tom berkumpul pada hari Sabat. Tempat Abiram membacakan kitab Taurat. Tempat Yom Kippur dan hari-hari suci dirayakan. Tom ingat melihat menorah dari logam campuran menyala di meja yang jauh. Orang tuanya adalah Yahudi yang taat. Setelah upacara bar mitzvah, Tom juga membacakan kitab Taurat untuk pertama kalinya. Berdiri di depan jendela berpanel 12 yang dibingkai tirai-tirai damas hasil jahitan ibunya selama berbulan-bulan. Ibunya sangat berbakat dalam kerajinan tangan. Perempuan cantik yang disayangi banyak orang. Tom merindukannya. Perempuan itu meninggal 6 tahun sebelum Abiram, yang kini sudah 3 tahun tiada. Saatnya untuk mengakhiri semua ini. Tom mengamati senjata itu, pistol yang dibelinya beberapa bulan lalu di pameran senjata Orlando. Lalu duduk di sofa, awan-awan debu melayang, lalu turun kembali. Dia ingat ceramah Abiram mengenai pendidikan seks. Ketika dia duduk di tempat yang sama itu, berapa usianya saat itu? 12. 33 tahun yang lalu, tapi rasanya seakan baru seminggu lalu. Seperti biasa, penjelasan itu singkat dan seadanya. Kau mengerti? Tanya Abiram kepadanya. Penting bagimu untuk mengerti. Aku tidak suka anak perempuan. Kau akan suka, jadi jangan melupakan perkataanku. Perempuan, kegagalan lain. Tom menjalin beberapa hubungan yang bermakna semasa muda. Lalu menikahi Michelle, gadis pertama yang menunjukkan minat serius terhadapnya. Tapi perkawinan itu berakhir setelah pemecatannya. Dan tidak ada lagi perempuan semenjak kejatuhan itu. Michelle teramat sangat berpengaruh baginya. Mungkin aku akan segera berjumpa dengannya juga, gumamnya. Mantan istrinya itu meninggal 2 tahun yang lalu dalam kecelakaan mobil. Itulah saat terakhir kalinya Tom dan putrinya bicara. Kata-kata Ale jelas dan lantang. Pergilah, pasti ibu tidak menginginkanmu di sini. Dan Tom meninggalkan upacara pemakaman itu. Kembali dia menatap pistol, jari tangannya berada di pelatuk. Dia menguatkan diri, menghela nafas, lalu meletakkan moncong pistol di pelipis. Tom kidal, sama seperti hampir semua Sagan lainnya. Ketika Tom masih kecil, pamannya mantan pemain bisbol profesional memberitahunya bahwa dia akan mendapat kekayaan di liga-liga utama jika bisa mempelajari lemparan bola melintir. Pemain kidal berbakat sangatlah langka. Tapi Tom juga gagal di bidang olahraga. Dia meletakkan moncong pistol di pelipis. Logam itu menyentuh kulitnya. Dia memejamkan mata dan mempererat telunjuknya pada pelatuk, membayangkan bagaimana obituarium dimulai. Selasa 5 Maret, mantan jurnalis investigasi Tom Sagan melakukan tindakan bunuh diri di rumah orang tuanya di Mondora, Florida. Sedikit tekanan lagi dan tok, tok, tok. Tom membuka mata. Seorang lelaki berdiri di luar jendela depan, cukup dekat dengan panel-panel kaca sehingga Tom bisa melihat wajahnya, lebih tua daripada dirinya, necis, berwibawa, dan tangan kanannya. Tangan itu memegang selembar foto yang ditekankan ke kaca jendela. Tom memusatkan pandangan pada foto seorang gadis yang berbaring dengan lengan dan kaki terentang. Seakan terikat, dia mengenali wajah itu. Putrinya, Ale. Ale Beckert berbaring di ranjang. Lengan dan kakinya terikat pada palang ranjang.
Secarik pita perekat membungkam mulutnya, memaksa bernapas cepat lewat hidung. Ruangan kecil itu gelap dan menakutkan. "Tenang," katanya kepada diri sendiri. Pikirannya terpusat pada ayahnya, Thomas Peter Sagan. Nama belakang mereka berbeda, berkat perkawinan yang dilakukan Ali 3 tahun silam. Persis setelah kakeknya, Abiram, meninggal. Itu gagasan yang teramat sangat buruk, terutama ketika suami barunya menganggap cincin di jari tangan membuatnya berhak menggunakan kartu kredit istrinya sesuka hati. Perkawinan itu hanya bertahan selama 90 hari, perceraiannya memakan waktu 30 hari lagi. Membayar semua utang itu memerlukan waktu 2 tahun, tapi Ali berhasil melakukannya. Ibunya mengajari bahwa berutang kepada seseorang bukanlah hal baik. Ali suka menganggap ibunya lah yang membentuk wataknya. Hanya Tuhan yang tahu, watak itu bukan berasal dari ayahnya. Ingatan Ali mengenai ayahnya sangatlah buruk. Usianya 25, tapi dia tidak bisa mengingat satu kali pun lelaki itu pernah berkata mencintainya. Mengapa ibu menikah dengannya? Kami masih muda, Ali, dan jatuh cinta. Kami mengalami banyak tahun menyenangkan bersama-sama. Sebelum tahun-tahun buruk itu datang, itu kehidupan yang aman. Setelah menikah, barulah Ali memahami nilai aman. Kekacauan total adalah penjelasan yang lebih tepat untuk perkawinan singkat itu. Yang diambil alih hanyalah nama belakang, karena nama apapun akan lebih baik daripada Sagan. Mendengar nama itu saja membuatnya mual. Seandainya dia harus mengingat kegagalan, setidaknya biarlah kegagalan itu menyangkut mantan suaminya yang sesekali, terutama selama 6 hari di Turki dan Kepulauan Caicos, mengingatkannya pada kenangan tak terlupakan. Ali menguji tali-tali yang mengikat tangannya. Otot-ototnya terasa nyeri. Dia melemaskan otot-otot dan menyesuaikan kembali posisinya. Jendela terbuka memasukkan udara sejuk, tapi keringat membutir di keningnya dan punggung kemejanya terasa lembab di kasur telanjang itu. Sedikit bau tidak menyenangkan masih tertinggal, dan dia bertanya-tanya siapa lagi yang pernah berbaring di sini sebelum dirinya. Ali tidak menyukai perasaan tidak berdaya yang ditimbulkan oleh situasi sulitnya ini. Jadi, dia memaksakan agar pikirannya kembali pada ibu yang memastikan agar Ali memperoleh nilai-nilai yang diperlukan untuk menembus Brown University. Lalu sekolah pasca sarjana. Sejarah selalu menggairahkan Ali, terutama sejarah Amerika pasca Columbus, masa antara 1492 sampai 1800-an. Ketika Eropa memaksakan dunia lama ke dunia baru. Ibu Ali juga hebat, pulih dari luka perceraian dan menemukan suami baru, seorang ahli bedah ortopedi. Lelaki penuh kasih sayang yang mencintai mereka berdua dan 180 derajat berbeda dengan ayah Ali sendiri. Perkawinan itu berhasil, tapi 2 tahun yang lalu, seorang pengemudi ceroboh dengan SIM yang sudah dicabut melanggar lampu merah dan mengakhiri hidup Ibu Ali. Ali sangat merindukan ibunya. Upacara pemakaman itu tetap jelas dalam ingatannya, berkat kemunculan tak terduga ayahnya. "Pergilah, pasti ibu tidak menginginkanmu di sini," kata Ali kepada ayahnya. Cukup lantang untuk didengar para pelayat. "Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Kau sudah melakukannya 2 kali ketika mencapakkan kami berdua. Kau sama sekali tidak tahu apa yang telah kulakukan. Kau hanya punya 1 kesempatan untuk membesarkan anakmu, untuk menjadikan seorang suami, seorang ayah. Kau menyanyiakan kesempatan itu. Pergilah." Ali ingat wajah ayahnya, ekspresi hampa yang hanya sedikit mengungkapkan apa yang ada di baliknya. Semasa kecil, Ali selalu bertanya-tanya apa yang dipikirkan oleh ayahnya. Tidak lagi, apa pentingnya? Kembali Ali menarik tali-tali pengikat. Sesungguhnya apa yang dipikirkan ayahnya mungkin sangat penting.